kehujahan. Kehujahan itu artinya yang bisa dijadikan hujah. Hujah itu adalah alasan, argumentasi atau dasar, yaitu la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku, ya, umat Nabi SAW itu tidak akan bersepakat di atas kesesatan, ya, karena ini memang terkait dengan sebuah kebenaran yang memang diakui secara bersama. Nah, nanti dalam konteks riset metodologi juga kita menemukan ya beberapa istilah-istilah yang memang masuk ke dalam ijma atau kesepakatan, ya. Nanti yang belajar metode penelitian itu nanti ada ANP, Analytical Network Process, di mana salah satunya itu adalah pendapat dari ahli, ya, atau dari pakar, gitu ya. Oke, ya, kemudian riwayat yang ini riwayat Tirmidzi, sebagian menyebutnya riwayatnya itu lemah tapi menguatkan yang di atas, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya sesungguhnya umatku, ya, tidak akan bersepakat, tidak akan bersama, tidak akan berkumpul ala dhalalah, di dalam atau di atas kesesatan. Nah, ini saya yakin teman-teman semuanya yang belajar bahasa Arab insya Allah sudah tahu, ya. Jadi secara detail, jadi bukan hanya terjemahannya, tapi kadang apalagi tadi seperti di Al-Quran, kadang terjemahannya itu kadang agak sedikit berbeda, gitu ya, sedikit berbeda, sehingga kita ya harus ya belajar bahasa Arab. Nah, ini dasar dari hukum ijma di dalam hadis Tirmidzi, ya. Kemudian yang berikutnya juga masih ada dari Nabi SAW, ya, di mana beliau juga bersabda, ini riwayatnya sahih, riwayat Tirmidzi juga, man aroda buhatal jannati falyalzam mil jamaah, ya. Man aroda, siapa saja yang menginginkan tempat yang mulia di surga, maka falyalzam, ya, maka iltizamlah, maka ikutilah, ya, al jamaah, ya. Al jamaah di sini konteksnya adalah sesuatu atau berkumpulnya orang-orang yang banyak, ya, yang tadi merujuk kepada di awal, tidak akan orang yang banyak itu akan sesat, gitu ya. Ini secara umum, nanti kalau ada ini orangnya banyak kok sesat juga, itu mungkin itu ada except, ya, ada pengecualian, ada istisna. Tetapi secara umum bahwa iltizamul jamaah itu menjadi sebuah keniscayaan, jadi mengikuti jamaah kaum muslimin, ya. Kemudian juga ada riwayat dari Ibnu Hibban, ya, terkait juga dengan dengan ini, ya, dengan dasar dari ijma, ya. Dikatakan faman ra'aitumuhu farikul jamaah au yuridu ayyufarriqu baina ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amarahum jami faqtuluhu kainan mangkana fa inna yadullah atau fa inna yadallahi ma'al jamaah. Ya, ini juga menunjukkan sebenarnya tentang kebersamaan, ya, tentang jamaah, tentang bagaimana kita itu harus bersepakat, terutama terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu kebaikan. Baik, itu adalah terkait dengan dasar hukum dari ijma. Ini dari Al-Quran yang pertama, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ayat minimal yang menjadi dasar bagi ijma itu sendiri, ya, kesepakatan mujtahid atau kesepakatan ulama. Ya, dari hadisnya juga cukup jelas yang menunjukkan bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwasanya umat Islam ini ketika mereka berkumpul, mereka berjamaah, ketika mereka bersepakat, maka insya Allah tidak di atas kesesatan, ya. Oke, kemudian ada juga asar, ya, dari misalnya Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bahwasanya adapun ijma, ya, itu benar adanya karena umat ini walhamdulillah tidaklah mungkin bersatu dalam kesesatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyifatinya dalam kitab dan juga sunnah. Ini dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, ya. Ini didasarkan juga beliau menyebutkan tentang riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal isnaini ab'adu wa man arada
bi habhatil jannati fa alaihi bil jamaah, ya. Tadi yang disebutkan kan waman arada bi habhabil jannati, itu fa alaihi bil jamaah, itu riwayat yang sebelumnya. Ini sebenarnya menunjukkan tentang bagaimana umat Islam ini harus bersatu. Umat Islam itu harus bersama-sama dalam kebaikan, bersama-sama dalam kebajikan, ya. Ini menjadi hal yang penting nanti dalam proses pengembangan dari ekonomi, bisnis dan keuangan syariah. Jelas dari sini bahwasanya ijma, kesepakatan para ulama, ya, kesepakatan mujtahid itu memiliki dasar hukum yang sangat kuat, baik itu dari Al-Quran, hadis, dan juga asar para ulama. Naam, ya, ini adalah ijma. Nah, yang berikutnya kita masuk ke dalam rukun dari ijma, ya. Yang disebut dengan rukun itu adalah sesuatu yang harus ada, ya, yang mesti ada dalam sebuah permasalahan, ya, dalam sebuah objek, ya. Kalau tidak ada itu maka tidak sah, ya. Misalnya rukun sholat, ya, membaca Al-Fatihah, ya. Rukun saum atau puasa, misalnya adanya waktu, gitu ya, dan seterusnya, ya. Misalnya juga ada rukun nikah, misalnya itu juga harus ada maharnya, harus ada ijab kabulnya, ada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, itu baru rukunnya itu terpenuhi. Nah, kita bicara tentang rukun ijma, sesuatu yang harus ada dalam ijma. Yang pertama adalah ijma ini dikeluarkan atau diwujudkan oleh seorang mujtahid apabila keberadaannya hanya seorang mujtahid saja di satu masa, karena kesepakatan dilakukan lebih dari satu orang, pendapatnya disepakati antara satu dengan yang lainnya. Jadi yang pertama, ijma ini bukan berasal dari satu orang mujtahid, bukan dari satu orang ulama, ya, karena namanya juga ijma, kesepakatan, nggak mungkin kalau satu orang, ya. Kalaupun nanti ada misalnya ijma fil madhab, berarti ijma yang disepakati oleh para ulama, ya, atau ulama-ulama dalam satu madhab, misalnya ijma syafi'iyah, misalnya madhab hambali, ijma misalnya dari Hanafi, ijma dari ulama-ulama maliki, ya. Jadi yang pertama, ijma itu harus, ya, lebih dari satu orang, bahkan nanti merujuk kepada juga banyak ulama, tidak hanya satu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah bahwasanya adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syara dalam suatu masalah dengan melihat negeri, jenis, dan kelompok mereka, ya. Andai yang disepakati atas hukum syara hanya para mujtahid Haramain atau Irak atau Hijaz, ya, mujtahid Ahlus Sunnah dan yang lainnya, maka secara syara kesepakatan ini tidak disebut ijma, karena ijma tidak terbentuk kecuali dengan kesepakatan umum dari seluruh mujtahid di dunia Islam dalam suatu masa. Oke, yang kedua, ya, ternyata ada juga yang berpendapat bahwasanya ijtihad itu atau ijma itu hanya terjadi secara umum keseluruhan, ya, seluruh dunia, sehingga kalau hanya ijmanya Indonesia, ijmanya Saudi, ijmanya misalnya Mesir dan sebagainya, itu sebagian ulama menyebutnya itu bukan ijma, ya. Sehingga yang kedua, rukun dari ijma ini adalah ijma berlaku global, ya. Ijma berlaku kepada seluruh alam, seluruh keadaan, seluruh tempat, gitu ya. Nah, itu ijma, ya. Nah, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas, apakah dalam bentuk perkataan, fatwa, atau perbuatan, ya. Jadi kalau yang ketiga ini adalah bahwa ijma itu, ya, memang disebutkan baik itu dalam ucapan, ya, dalam misalnya perbuatan, atau juga dalam bentuk tulisan dalam buku-buku mereka, itu namanya ijma. Jadi bukan hanya yang diam, karena nanti ada istilah ijma sukuti, ijma yang diam, berarti itu bukan ijma sebenarnya, gitu ya. Nah, yang namanya ijma itu berarti misalnya ulama dari Saudi, ya, berpendapat A, gitu ya, kemudian dari Mesir berpendapat A lagi, kemudian dari Indonesia
Malaysia juga berpendapat A lagi gitu ya. Dan tempat yang lain juga berpendapat A. Maka ijma ulama di seluruh dunia bahwasanya pendapatnya itu adalah A gitu ya. Ya sebagai contoh misalnya bahwa riba ya atau bunga bank ya menurut ulama-ulama Saudi melalui Lajnah Daimah itu ya fatwanya itu adalah haram. Kemudian juga Majma' Fiqih Islami juga haram gitu ya, artinya bunga bank itu juga haram. Fatwa DSN MUI juga haram. Kemudian juga nanti di Indonesia misalnya dari NU, dari Muhammadiyah dan beberapa organisasi yang lainnya juga mengatakan haram. Berarti kita bisa menyebutkan bahwasanya ya riba itu secara ijma kesepakatan ya ulama di seluruh dunia itu adalah haram gitu ya. Jadi bunga bank itu adalah haram. Kenapa? Karena ada fatwanya, ada perbuatannya, ada perkataannya, ada ceramah-ceramahnya dan lain sebagainya. Dari mana kita tahu? Ya kita cari gitu ya. Dan juga mungkin bisa juga yang sudah dipublikasikan. Oke, itu yang C atau yang ketiga. Yang berikutnya adalah kesepakatan itu terwujudkan atas hukum ya kepada semua mujtahid. Jika sebagian besar mereka sepakat, maka tidak membatalkan kesepakatan yang banyak secara ijma. Sekalipun jumlah yang berbeda sedikit dan jumlah yang sepakat lebih banyak, maka tidak menjadikan kesepakatan yang banyak itu hujjah syar'i yang pasti dan mengikat. Ya, jadi kalau masih ada perbedaan pendapat gitu ya, apalagi nanti masalah-masalah fikih, masalah-masalah furu, maka ya itu tidak bisa disebut sebagai ijma ya, karena ijma tadi sekali lagi adalah memang sesuatu yang disepakati oleh orang banyak, oleh mujtahid yang banyak, oleh ulama yang banyak, oleh lembaga-lembaga fatwa yang banyak. Nah, terkait dengan lembaga fatwa, misalnya ada disebutkan bahwasanya disebut dengan apa? Syakhsiyah i'tibariyah ya. Artinya bahwa lembaga itu dianggap sebagai orang dan mewakili dari orang itu sendiri ya. Misalnya DSN MUI. DSN MUI kan di dalamnya ada ulama-ulama dari berbagai organisasi gitu ya. Sehingga kemudian ya itu dianggap sebagai orang juga kesepakatan ya yang ada di Indonesia misalnya. Baik. Itu terkait dengan apa? Rukun dari ijma, sehingga kita bisa simpulkan bahwa ijma itu pertama ya, ijma itu dia bukan keluar dari rukunnya adalah pertama lebih dari satu orang ya, atau bisa lebih tepatnya berasal dari banyak ulama atau banyak mujtahid. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah disepakati oleh seluruh mujtahid di seluruh tempat ya, di seluruh wilayah gitu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dia itu dalam bentuk ucapan, ide, gagasan ataupun fatwa, perbuatan dan juga tulisan. Itu yang ketiga ya. Dan yang keempat bahwasanya kesepakatan itu memang betul-betul disepakati dalam jumlah yang banyak gitu ya. Jadi artinya memang mewakili lah ya, mewakili mayoritas gitu ya. Tapi mayoritas di sini adalah memang juga nanti berdasarkan memang sah gitu ya, berdasarkan memang alasan syar'i ya. Sehingga nanti kalau ada misalnya kalau ada satu ijma gitu ya. Nah, ijma ini kan nanti juga dia harus istilahnya itu tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang sudah qat'i ya. Yang nggak bisa kalau mamanya ada dalil yang qat'i ya dia nggak bisa tuh dikatakan ijma. Ijma itu selalunya sama ya, dari baik itu dari teksnya ataupun dari nilai-nilainya ataupun maknanya. Oke, ini adalah rukun dari ijma. Berikutnya, karena tadi saya bicara tentang ijma ini ya disepakati oleh mujtahid ya, maka di sini ada beberapa syarat-syarat dari mujtahid ya, syarat-syarat dari mujtahid ya. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan dasar ya yang berkaitan dengan ulumul Quran gitu ya, kemudian juga ulumul hadis ya, kemudian juga memahami tentang ijma sebelumnya. Ya, jadi ketika seorang mujtahid ingin mengatakan bahwasanya
ijma'ul ulama, para ulama ijma telah bersepakat, ya maka harus paham ya tentang pengetahuan dari ijma itu sendiri. Di antara tadi ijma itu pengertiannya adalah ini, ya dasar hukumnya adalah ini, rukunnya adalah seperti ini, kemudian mujtahidnya adalah seperti ini, ya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang usul fikih. Nah, kan kita lagi belajar nih ya tentang usul fikih kan. Nah, berarti harus tahu usul fikih itu seperti apa, pembahasan di dalamnya, kemudian juga cara-cara menetapkan hukumnya, istidlalnya, istimbatnya, sampai kepada nanti maqasidus syariah. Nah, jangan lupa juga dia juga harus menguasai ilmu bahasa Arab ya. Jadi sulit ya ketika orang itu mujtahid tapi tidak menguasai bahasa Arab. Kenapa? Karena teks ayat Al-Quran dan hadis itu kan dia menggunakan bahasa Arab ya. Berarti ya mau tidak mau harus menggunakan bahasa Arab, harus paham bahasa Arab. Nah, kemudian Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat juga beliau menyebutkan tentang salah satu juga dari syarat seorang mujtahid itu adalah mengetahui atau memahami tentang maqasidus syariah atau tujuan syariat. Jadi tidak secara kaku ya, tidak terlalu rigid dalam memahami teks Al-Quran dan hadis gitu ya, tetapi juga memahami makna di balik teks tersebut ya. Itu disebut dengan maqasidus syariah, yaitu maksud dan tujuan syariah. Ya, ini syarat mujtahid. Nah, sebagian teman-teman mungkin berarti mujtahid itu hampir tidak ada ya zaman sekarang gitu ya. Ya ada, tetap ada gitu ya. Terutama nanti ada namanya mujtahid ya fil ilm atau mujtahid fil madhab lah bahasanya itu. Jadi mujtahid atau orang-orang yang berijtihad pada bidang-bidang tertentu. Jadi dia tidak keseluruhan. Misalnya ada seseorang yang memang dia itu pakar ya di bidang misalnya ekonomi, bisnis dan keuangan syariah ya. Maka ketika dia menetapkan ya sebuah hukum ya dia disebut sebagai mujtahid juga gitu ya. Jadi bukan berarti tanpa sesuatu yang mustahil bisa, tetapi memang ruang lingkupnya itu saat ini lebih dibatasi karena memang keterbatasan dari ya manusia di zaman sekarang ini gitu ya. Jadi ini adalah syarat dari mujtahid. Intinya adalah memahami usul fikih dan juga memahami maqasidus syariah. Oke, ini adalah syarat-syarat mujtahid. 6. Nastamir, kita lanjutkan. Yang berikutnya tadi kalau di judulnya itu adalah klasifikasi ijma, atau saya menuliskannya dengan macam-macam atau jenis-jenis dari ijma ya. Yang pertama adalah ijma sharih ya, qauli atau bayani ya. Sharih artinya itu jelas, clear. Qauli berarti dalam bentuk ucapan ya, ucapan lisan ya. Bayani dalam bentuk berarti penjelasan. Jadi memang telah disebutkan. Bagaimana ya? Jadi ijma sharih ini ya, ini berarti berdasarkan artinya kesepakatannya ya. Berarti ijma sharih adalah ijma kesepakatan yang tegas ya. Masing-masing mujtahid menyatakan pendapatnya ya. Misalnya mujtahid A mengatakan halal ya, mujtahid B mengatakan halal, mujtahid C mengatakan halal, clear, jelas ya, maka itu disebut dengan sharih ya. Demikian juga mujtahid B C misalnya mengatakan haram, mujtahid B juga mengatakan haram, mujtahid A juga mengatakan haram ya, maka clear, jelas bahwa para mujtahid itu menyatakan pendapatnya bahwa itu adalah haram gitu ya. Misalnya nih ya, asuransi misalnya, kita lihat nih asuransi konvensional ya yang saya maksud nih ya. Jadi asuransi konvensional di fatwa DSN MUI menyatakan haram ya. Kemudian juga ulama-ulama di Malaysia juga mengatakan haram. Kemudian juga di Mesir ya secara umum juga mengatakan haram. Kemudian juga di Kuwait juga mengatakan haram. Kemudian juga di Saudi juga mengatakan haram. Kemudian beberapa ulama, tokoh-tokoh lembaga di Eropa dan Amerika juga mengatakan haram. Maka sepakat ijma sharih qauli bayani bahwasanya asuransi konvensional itu adalah haram. Ya, keharamannya kenapa? Ya jelas tadi, salah satunya adalah karena ada unsur gharar, ketidakjelasan, kemudian jual beli resiko, kemudian juga ada unsur riba di sana ya, belum lagi nanti ada takwidnya ya, dendanya dan lain sebagainya. Itu yang
konvensional. Jadi sorry jelas. Tadi bunga bank juga sama, sangat jelas sekali gitu ya, sangat jelas sekali. Nah, kemudian yang berikutnya yang kedua adalah ijma sukuti atau iqrari ya. Apa itu sukuti? Sukut itu artinya ya diem ya. Uskut ya artinya itu diam. Iqrari artinya ya ikrar ya. Ikrar. Jadi dia tidak menyebutkan ya. Jadi ya, ijma sukuti ini adalah ijma yang tidak disebutkan ya, artinya mujtahid itu diam tanpa komentar ya, sedangkan yang lainnya menyatakan pendapatnya. Jadi misalnya tadi kalau tadi definisi banyak ya, tadi 3 lebih dari 3 itu adalah banyak ya, tapi mungkin nanti ada yang mujtahid ini dia diam tidak berkomentar misalnya, itu berarti namanya ijma'nya ijma juga ya, tapi namanya adalah ijma sukuti ya, dimana dia dimana ada beberapa mujtahid yang tidak berkomentar atau tidak memberikan secara jelas hukumnya apa halal atau haram atau makruh atau sunnah atau mubah ya, tidak menyebutkan. Ini berarti adalah ijma sukuti atau iqrari ya. Nah, menurut Imam Syafi'i dan juga Malikiyah bahwasanya ijma sukuti ini ya tidak dapat dijadikan landasan hukum, sebab diam itu bisa setuju atau juga bisa tidak setuju. Jadi menurut kalangan Syafi'iyah dan juga Malikiyah bahwasanya ijma sukuti ini dia tidak berlaku ya, karena nggak tahu nih apakah diamnya itu setuju atau tidak setuju. Tetapi kalau menurut Hanafi dan juga Hambali, ijma sukuti ini bisa dijadikan sumber hukum diamnya, karena diam itu dianggap sebagai persetujuan ya. Kalau tidak setuju otomatis kan dia akan menentangnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti bahwa ijma baik itu sharih ataupun sukuti itu adalah memang yang telah disepakati tanpa ada yang membantahnya ya. Kalau yang membantahnya ada 1-2 orang itu juga sebenarnya bisa dilihat juga ya, apakah membantahnya ini karena ilmu atau karena misalnya karena hawa nafsunya misalnya gitu ya. Nah, ini juga bisa terjadi, misalnya kita udah sepakat nih ya, saya bisa memastikan bahwasannya balik lagi tadi bunga bank itu adalah haram dan itu ijma, tapi ada 1 orang nih atau 2 orang yang bikin buku atau mungkin yang nulis mengatakan oh ini apa bunga bank itu boleh misalnya, naudzubillah gitu ya, maka itu tidak mengurangi dari makna ijma'nya para mujtahid, ulama dan juga lembaga fatwa tersebut ya. Kenapa? Karena dia bersendiri gitu, jadi ya nggak masuk lah ya, tidak dianggap ada. Oke, ini macam-macam ijma berdasarkan tegas tidaknya ya, pasti tidaknya sebuah ijma. Yang berikutnya berdasarkan kejelasan perkara ya, artinya ijma ya yang berdasarkan kejelasan perkara, maksudnya adalah ijma itu dia sudah jelas masalahnya ya, sudah jelas masalahnya. Di sini ada 2 ya. Yang pertama adalah ijma qat'i, yang kedua adalah ijma dhonni. Nanti kalau di usul fikih teman-teman semuanya kan udah pernah belajar ya tentang namanya itu yang hukum yang sifatnya qat'i dan hukum yang sifatnya dhonni. Jadi hukum yang ada di dalam Al-Qur'an secara tekstual itu adalah qat'i, demikian juga dalam hadis yang sahih ya. Sementara yang dhonni itu adalah masalah-masalah yang belum secara clear, belum secara jelas di dalam Al-Qur'an dan juga hadis. 6. Ijma qat'i yaitu ijma yang berupa perkara maklum, permasalahan yang sudah diketahui dan jamak diketahui oleh seluruh kalangan dari umat Islam, tidak ada yang tidak mengetahuinya dalam kondisi wajar dan tidak ada uzur tidak mengetahuinya ya. Jelas ya, misalnya wajibnya sholat 5 waktu dan haramnya minuman keras atau khamar ya. Sebenarnya kan orang